Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kita mau pergi ke toko kedua, dan ini dia persiapan saya menuju ke toko kedua. Dan kali ini kita perginya naik angkot, jadi nanti kita akan sambung-sambung mobil teman-teman ya. Ini saya sudah berada di mobil pertama, lanjut kita sambung ke mobil kedua. Jadi kita itu 2 kali atau 3 kali baru sampai di toko kedua begitu. Dan ini saya sudah sampai di toko kedua. Ini lumayan ada orang yang belanja begitu ya, lumayan lah. Dan ini saya datang ke sini untuk mengecek barang-barang apa saja yang kurang, atau barang-barang apa saja yang sudah mau expire, atau barang apa yang tidak jalan di sini, yang kurang jalan begitu teman-teman ya. Jadi semuanya itu saya akan cek. Jadi nanti setiap minggu saya akan ke sini untuk mengecek semuanya apa saja yang kurang begitu. Dan ini adik saya dan keponakan saya suruh ke toko pertama, jadi kita gantian. Jadi makanya kenapa saya naik angkot ke sini, karena di toko pertama itu untuk sementara ada suami saya. Nanti kalau mereka sudah sampai di sana baru suami saya ke sini bersama dengan saya begitu teman-teman ya. Jadi ini dia adik dan keponakan saya itu sudah mau berangkat ke sana, dan ini cuacanya kayaknya mau hujan teman-teman. Jadi ini sudah sore begitu, jadi kita itu gantian ya. Jadi begitulah kira-kira ke temannya, kalau misalnya kita punya 2 toko, kita itu sudah dimulai sibuk dengan segala-galanya begitu. Dan ini saya lanjut melayani pembeli, dan kalian lihat di sini itu sebenarnya lumayan ramai, cuman saya tidak sempat video semuanya teman-teman ya, karena kita malu begitu. Dan kalian lihat ini adalah kondisi di daerah toko kedua begitu. Di sini sangat mendung dan kayaknya sudah mau hujan begitu teman-teman ya. Ini sudah sore, dan ini saya lagi menunggu suami saya datang begitu, karena suami saya juga mau datang ke sini temani saya begitu teman-teman ya. Dan anak saya itu tinggal di sana karena dia sekolah begitu, dan jarak dari sekolahnya ke sini itu lumayan jauh begitu, tidak sama di toko pertama begitu ya teman-teman ya. Jadi inilah kondisi di toko kedua saya saat ini. Di sini saya akan benahi semuanya. Saya akan memeriksa apa saja yang kurang begitu, dan saya mau memeriksa ini expire-nya kapan semua barang-barang. Oh ya, dan kemarin minta di spill jualan saya. Jadi ini adalah jualan saya. Jadi saya itu menjual segala macam barang teman-temannya, seperti sapu, tikar begitu, karoro. Terus ada kit inti kan kita jual per meter juga, ada yang kita jual per roll begitu ya. Dan lanjut ini di tempat saya lumayan ramai begitu. Jadi kita itu masih malu-malu untuk video satu persatu orang begitu, tidak sama di toko pertama. Kalau di toko pertama itu saya tidak malu teman-teman ya, tapi kalau di sini tuh saya agak ragu-ragu begitu ya. Dan ini saya lanjut mau kasih lihat ke kalian jualan saya. Ini adalah kertas manila begitu. Jadi kita, karena kita dekatnya dengan kampus begitu, jadi kita mempersiapkan dan memperlengkap begitu alat-alat tulis dan semuanya. Jadi kalian lihat ini saya jual baterai, gamebox, terus kita jual berbagai macam baterai begitu, mulai dari yang besar, kecil, sampai yang baterai bluetooth begitu. Dan ini kita jual juga, ini namanya peluru senapan teman-teman ya. Jadi di sini itu banyak sekali orang yang hobinya itu menangkap burung begitu, jadi kita itu sediakan begitu. Dan ini adalah kata-kata keramat begitu teman-teman ya. Dan ini kita juga jual paku-paku tindis begitu, jadi banyak yang saya jual. Ini kita tempel-tempel itu jualan pulsa begitu, karena terkadang orang tidak tahu bahwa kita itu jualan pulsa begitu. Dan lanjut lagi kita review lagi toko kedua ini. Ini saya jual itu berbagai macam barang seperti jarum, benang, silet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah kalian, ini juga saya jual jarum pentul. Pokoknya toko saya itu saya perlengkap, walaupun barangnya itu sedikit-sedikit, yang penting lengkap teman-teman ya. Jadi kalau misalnya orang datang belanja, Mbak ada ini, pasti kita bilang ada begitu. Ini juga kita jual tali gitar begitu ya, karena kita memenuhi semua kebutuhan orang di sekitar sini begitu. Dan korek pun kita jual berbagai macam korek begitu, sampai gunting-gunting semua. Dan ini tidak terasa sudah malam.
Ini kita masih melayani pembeli. Alhamdulillah di sini itu sudah mulai rame sekali, dan ini dia suami saya sudah datang teman-temannya, dan kali ini dia membawa barang-barang begitu dari toko pertama karena kebetulan di sini sudah banyak yang kosong. Dan alhamdulillah ini suami saya baru datang. Ini alhamdulillah kita melayani pembayaran PLN begitu, jadi kita melayani pembayaran PLN sebanyak 30 orang begitu teman-temannya. Jadi biasanya ini karena sudah akhir bulan, jadi ini dibawa oleh satu orang itu, karena biasanya yang begini itu biasanya orang yang menunggak begitu ya. Jadi kali ini kita transaksi banyak di toko kedua, alhamdulillah banget teman-teman ya. Jadi di sini saya mau kasih info ke kalian bahwa tadi sore itu ada insiden di sini, yaitu anggota saya, keponakan saya begitu, dia dihipnotis begitu teman-teman ya. Ya itu adalah salah satu risiko kalau kita jualan. Jadi itu merupakan salah satu pembelajaran untuk anggota saya begitu, supaya lebih berhati-hati dalam bertransaksi begitu ya. Jadi kita itu tidak pernah luput dari misalnya masalah begitu teman-teman ya. Kalau kita punya usaha itu pasti ada saja masalah, apalagi kalau baru pemula seperti ini, itu biasanya akan banyak tantangannya begitu ya. Dan bagaimana cara saya menyikapi ya, mau gimana lagi, karena itu sudah terjadi, dan itu hanya satu teguran untuk kita, untuk saya begitu, terutama saya dan keponakan saya dan adik-adik saya begitu, supaya lebih berhati-hati dalam bertransaksi begitu ya. Jadi tadi siang itu ketika saya baru mulai berangkat dari toko pertama itu, sebenarnya kejadiannya di situ ada orang yang datang transaksi, pura-pura transaksi begitu teman-temannya. Dan salah satu kesalahan dari keponakan saya, yaitu dia tidak minta uangnya terlebih dahulu, padahal itu saya sudah tekankan berkali-kali bahwa setiap kita transaksi itu kita harus menerima uang dulu baru kita transaksikan. Dan sepertinya dia juga terkena hipnotis begitu, dan dia itu transaksi sebelum meminta uang orang begitu. Dan orang itu yang datang itu cuma membawa nomornya begitu, pas di selesai transaksi terus dia lari begitu teman-temannya. Jadi itu adalah salah satu kesalahan dari keponakan saya, tapi itu saya tidak akan suruh dia mengganti kerugian begitu. Itu hanya satu teguran saja untuk dia supaya dia lebih berhati-hati ke depannya begitu. Dan nominal yang mereka transaksikan tadi itu sekitar 3 juta lebih. Dan nominalnya itu menurut saya itu lumayan besar teman-teman ya, karena terus terang saja kalau misalnya kita jualan sembako itu untungnya tidak seberapa. Hanya saja kita hanya mengandalkan orang yang datang di tempat kita. Jadi semakin banyak orang yang datang di tempat kita itu akan memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, karena banyaknya orang yang datang begitu. Ya begitulah kira-kira teman-teman ya. Dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat yang misalnya kalian itu setiap bulan membayar pasca bayar PLN begitu, saran saya lebih baik kalian membayarnya itu di awal-awal bulan atau paling lambat tanggal 20 begitu. Karena kalau misalnya itu sudah tanggal 20, itu tagihan kalian itu sudah akan bertambah begitu, karena itu sudah ada termasuk dendanya di dalam begitu teman-teman ya. Jadi sering sekali saya itu ditanyai dari customer, "Mbak, kenapa tagihan saya berbeda sekali dengan yang dibawa pihak PLN ke tempat saya?" Biasa saya jawab itu otomatis berbeda, karena sekarang itu sudah tanggal 20 ke atas, biasanya itu kalian sudah didenda. Jadi hal-hal kecil seperti itu mereka tidak sadar. Jadi walaupun 1.000 atau 2.000 rupiah itu sangat berpengaruh sekali ya teman-temannya. Jadi begitulah kira-kira secara saya menjelaskan kepada para customer saya. Dan asal kalian tahu, customer saya itu pada cerewet semua teman-temannya. Jadi misalnya mereka datang itu membayar tagihan listrik begitu ya, di nota mereka yang dikasih dari pihak PLN itu otomatis berbeda dengan nota kita. Kenapa? Karena pada saat mereka dikasih dari PLN itu belum termasuk administrasi bank begitu ya.
dan setelah sampai di tempat pembayaran seperti kami, otomatis itu akan muncul administrasi bank dan mereka itu tidak mau mengerti. Kadang ada yang tidak mau membayar begitu, dan makanya terkadang saya kalau misalnya saya transaksi itu, saya transaksikan dulu tapi belum saya print. Saya kasih tahu dulu nominalnya sekian, nanti kalau misalnya mereka sudah bilang iya baru saya print atau saya kasih masuk pinnya begitu. Kenapa? Karena terkadang mereka itu kalau kita sudah print terus mereka tidak sesuai dalam hatinya, mereka itu tidak mau bayar teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya, kalau kita jualan itu pasti banyak sekali tipe-tipe orang yang belanja begitu. Ada yang iya saja, terus misalnya ada juga yang iya dulu, nanti setelah struknya keluar mereka akan komplain begitu, padahal tadi kita sudah sampaikan di awal-awal. Jadi ya begitulah kira-kira, apalagi kalau orang tua begitu teman-temannya itu tidak akan mengerti begitu ya. Jadi begitulah kira-kira suka dukanya dalam berjualan teman-teman ya. Kalau misalnya ditanyai saya tentang suka duka menjual begitu, itu banyak sekali yang sudah saya alami. Di awal-awal saya buka usaha dulu di toko pertama itu, saya sering terjadi kena tipu sama saya. Kenapa? Pernah saya itu ditipu penjual rokok begitu teman-temannya. Mereka bilang ada rokok yang promo, ternyata mereka itu nggak ada rokoknya, nggak ada barangnya, dan mereka hanya datang promosi. Dan setelah itu saya disuruh membayar, itu karena saya tidak tahu apa-apa, karena masih pemula begitu, saya langsung saja membayar begitu teman-teman ya. Jadi karena kebodohan saya pada saat itu dan memang saya tidak tahu apa-apa, jadi lenyaplah sudah itu sekitar 1 juta lebih. Mana lagi saya pernah juga dihipnotis begitu. Makanya saya itu tidak terlalu marah kepada keponakan saya saat ini, karena saya juga pernah mengalami begitu. Begitulah risikonya kalau kita jualan. Jadi kalian yang baru pemula atau baru memulai usaha, kalian mesti banyak belajar tentang dukanya yang namanya jualan. Kenapa? Karena setiap kalian akan memulai usaha itu pasti ada saja rintangan yang datang begitu ya. Jadi saya sekarang itu sudah terbiasa dengan rintangan-rintangan yang kita alami, belum lagi pelanggan-pelanggan yang sangat cerewet begitu, dan pelanggan itu berbagai macam tipe-tipenya teman-temannya. Jadi begitulah kira-kira kalau kita jualan, kita akan menghadapi langsung itu para pelanggan-pelanggan begitu teman-teman. Ada yang terlalu sabar, ada yang cerewet sekali, ada yang inilah itulah ya. Jadi begitulah kira-kira. Jadi kita sebagai penjual itu harus mesti banyak-banyak bersabar begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya, sharing-sharingnya. Semoga video saya bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Bagi teman-teman yang punya kritikan ataupun masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai jumpa. Jangan lupa ikuti terus video saya yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Bye-bye.